Indonesia sudah bisa dipastikan, insya Allah Indonesia akan mampu membawa pulang medali emas. Entah sampai kapan kaum Melayu Malaysia akan terus-menerus hidup di alam ilusi dan halusinasi. Dari pemikiran mereka, kita tahu kaum Melayu Malaysia tidak bisa membedakan antara realitas dan mimpi. Mereka senantiasa ingin kembali ke zaman dahulu kala. Kaum Melayu Malaysia hingga sekarang memeluk konsep alam Melayu yang mereka banggakan itu. Padahal konsep itu hanya akal-akalan yang dibuat Profesor Malaysia. Yang dimaksud alam Melayu sebetulnya Austronesia. Tapi Profesor Malaysia mengubah konsep ini jadi alam Melayu. Konsep tipu-tipu ini bertujuan untuk menghibur kaum Melayu asli dan palsu di Malaysia. Walau mereka sebetulnya kecil, kerdil, dan tak berani melawan penjajah, dengan konsep itu mereka jadi kelihatan besar dan hebat. Mereka hanyalah pengkhianat Nusantara, tapi kini seolah-olah jadi penguasa Nusantara. Namanya juga akal-akalan, jadi cuma ilusi atau dongeng. Konsep itu tidak bisa diterapkan dalam situasi sekarang. Mari kita buktikan bahwa alam Melayu itu memang cuma ilusi. Kebetulan Indonesia baru memenangkan medali emas sepak bola SEA Games di Kamboja. Rakyat Indonesia senang karena sudah lama kita tak mendapat medali emas sepak bola dalam SEA Games. Perolehan medali emas Indonesia pun lumayan walaupun bukan yang terbanyak. Sampai video ini dibuat, inilah perolehan medali dalam SEA Games di Kamboja. Nah, prestasi Malaysia kali ini tidak terlalu bagus. Tim sepak bola ujung Medini keok atau pulang lebih awal. Banyak pula cabang olahraga lain yang tidak mencapai target. Nah, kalau Malaysia konsisten dengan ilusi mereka mengenai alam Melayu, seharusnya istiqomah juga dengan pikiran mereka yang licik dan penuh ilusi itu. Dengan konsep alam Melayu, seharusnya Malaysia bisa mengklaim semua medali yang didapatkan negara-negara alam Melayu. Jumlahkan saja semua medali negara-negara di wilayah dongeng alam Melayu. Selanjutnya, Malaysia bisa gembar-gembor kepada rakyatnya bahwa alam Melayu telah menang besar dalam SEA Games di Kamboja. Rakyat Melayu Malaysia pasti bangga. Kalau perlu buatkan simposium mengenai hebatnya prestasi olahraga alam Melayu. Panggil para pakar dunia untuk membahas hebatnya olahraga alam Melayu itu. Bahas pula bahwa sepak bola di alam Melayu mengalami kemajuan karena Indonesia bisa juara. Bilang juga ke rakyat Malaysia bahwa medali emas sepak bola Indonesia itu pun bikin bangga Malaysia karena sama-sama di alam Melayu. Jadi, katakan juga pada Upin Ipin bahwa medali milik Indonesia pada dasarnya juga milik Malaysia. Kenapa Malaysia tidak melakukan hal segila itu? Kenapa Malaysia tidak berusaha menutupi kegagalan olahraganya dengan mengklaim prestasi negara lain di alam Melayu? Jawabannya adalah, kaum Melayu tak mengklaim seperti yang dilakukan dalam urusan bahasa Indonesia, karena dalam masalah olahraga, mereka berpikiran waras, tidak berilusi. Dalam bidang olahraga, mereka menganggap diri mereka sebagai rakyat Malaysia, bukan kaum Melayu yang suka halusinasi. Lihat betapa bedanya sikap mereka dalam urusan bahasa dan budaya. Dalam urusan ini, tiba-tiba mereka merasa jadi warga alam Melayu, bukan warga Malaysia. Mereka menafikan keberadaan negara, bangsa, dan bahasa Indonesia. Kaum Melayu Malaysia seperti kerasukan ilusi alam Melayu. Mereka seenaknya mengklaim penutur bahasa Indonesia sebagai penutur bahasa Melayu. Mereka juga sering mengklaim budaya milik Indonesia. Karena kerasukan konsep alam Melayu palsu itu, kaum Melayu pun jadi tidak sportif dan jujur. Kaum Melayu asli dan palsu di Malaysia hanyalah serpihan dari suku-suku di Indonesia atau serpihan bangsa Indonesia, tapi mereka menganggap dirinya sebagai pemilik atau penguasa Nusantara, beserta budayanya. Kaum Melayu Malaysia juga merasa jadi bangsa yang paling hebat di seluruh alam semesta.
Kaum Melayu Malaysia juga menganggap sebagai pemilik bahasa Melayu. Padahal bahasa Melayu berasal dari Sumatera. Bahasa Melayu sudah ada sejak zaman Sriwijaya. Bahasa Melayu kuno digunakan oleh rakyat Sriwijaya yang beragama Buddha. Tapi kini sebagian kaum Melayu Malaysia menganggap bahasa Melayu memiliki muatan Islam. Bahasa Melayu seolah beragama Islam. Jadi, kaum Melayu banyak memanipulasi sejarah demi kepentingan dan kepuasan kaum Melayu palsu di Malaysia. Karena kerasukan konsep ala Melayu palsu, kaum Melayu Malaysia pun menjadi tidak jujur. Mereka terkesan sulit mengakui eksistensi bangsa dan bahasa Indonesia. Padahal bahasa Indonesia telah ditetapkan sebagai bahasa negara begitu Indonesia merdeka. Indonesia pun lebih dulu merdeka dibanding Malaysia. Bahkan bangsa Indonesia juga telah menetapkan nama bahasa Indonesia sejak Sumpah Pemuda tahun 1928. Negara dan bahasa Indonesia adalah buah manis dari perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia punya nyali untuk melawan dan mengusir penjajah. Mereka juga bertekad menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Adapun kaum Melayu asli dan palsu di Malaysia hanya duduk manis, menunggu belas kasihan Inggris agar diberi kemerdekaan oleh Inggris. Mereka juga tak memikirkan bahasa mereka sejak awal. Bangsa Indonesia mengorbankan jiwa dan raga untuk membentuk Indonesia yang berbahasa Indonesia. Sejak merdeka, pendidikan di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Bahasa Indonesia pun menjadi berkembang seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia. Sementara, pemerintah Malaysia sejak dulu bingung mengenai bahasa digunakan, sampai-sampai ada 4 bahasa di Malaysia, yakni bahasa Melayu, bahasa Inggris, Mandarin, dan Tamil. Saking bingungnya, bahasa Melayu pun kadang diganti namanya jadi bahasa Malaysia. Nah, kini setelah Indonesia berhasil mengembangkan bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia kian mendunia, kenapa kaum Melayu Malaysia terlihat iri hati? Malaysia sudah asyik beringgris ria, sudah menikmati pula manfaat bahasa Inggris. Tapi Indonesia konsisten dengan bahasa Indonesia. Nah, kenapa setelah Indonesia berhasil, Malaysia berusaha memberi label bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu? Kalau Malaysia tidak bisa mengklaim medali emas SEA Games Indonesia sebagai medali emas ala Melayu atau Malaysia, seharusnya kaum Melayu Malaysia malu juga mengklaim penutur bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia dikembangkan oleh bangsa Indonesia sendiri, prestasi bangsa Indonesia sendiri. Seperti halnya, prestasi tim sepak bola Indonesia di SEA Games, prestasi bahasa Indonesia pun karena berkat kegigihan bangsa Indonesia. Bahkan untuk bahasa Indonesia, prestasi itu adalah buah kegigihan bangsa Indonesia selama lebih 1 abad. Itulah tidak konsistennya pola pikir kaum Melayu Malaysia. Dalam urusan olahraga, kaum Melayu Malaysia merasa menjadi rakyat Malaysia. Mereka lupa urusan alam Melayu. Demikian juga dalam bidang yang lain, seperti pendidikan, ekonomi, dan militer. Mereka selalu berpikir sebagai rakyat Malaysia. Tapi, ketika urusan budaya dan bahasa, mereka kembali berilusi. Mereka menjadi tidak ada rasa malu sedikit pun mengklaim penutur bahasa Indonesia. Mereka juga seenaknya melabeli bahasa Indonesia dengan kata Melayu. Padahal, Malaysia tidak pernah membantu dan membiayai pengembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun dikembangkan dari bahasa di wilayah Indonesia sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa lagi.